Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 13 Juli 2023, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya Pendeta Murtini Heanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo dan LPP Sinode GKJ GKIS Jateng. Adapun tema renungan hari ini adalah orang yang dibenarkan. Tema ini didasarkan pada bacaan surat Roma pasal 2 ayat 12-16 dengan ayat nats dari ayat 13. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih bahwa di pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh menjalani hidup ini bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, dengan penuh syukur kami ingin menyambut hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, secara khusus hamba-Mu yang akan melayankan firman-Mu. Kiranya semuanya dari Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan perenungan kami di pagi yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan surat Roma pasal 2 ayat 12-16. Roma pasal 2 ayat 12-16 yang demikian bunyinya. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Surat Roma pasal 2 ayat 12-16 yang demikian bunyinya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Sahabat Petra yang terkasih, ayat nas kita terambil dari ayat 13, saya akan membacakannya. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sahabat Petra yang terkasih, konteks dari bacaan kita ini adalah orang-orang Yahudi, baik orang-orang Kristen Yahudi maupun orang Yahudi sendiri, itu mereka suka sekali menganggap diri mereka paling benar, paling suci, paling baik. Mereka mengatakan bahwa mereka memelihara hukum Taurat. Mereka suka mendengarkan bacaan-bacaan gitu ya, semacam pendarasan, pembacaan hukum-hukum Taurat, dan itu bagi mereka itu sudah luar biasa. Dan kebiasaan mereka pada saat itu adalah mereka suka mencemooh orang lain, apalagi orang lain yang berbuat dosa, orang yang berbeda dengan mereka, walaupun tidak berbuat dosa tapi menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda, itu juga mereka suka mencemooh.
tanpa disadari, orang-orang yang ditegur oleh Rasul Paulus melalui surat Roma ini telah melakukan kesombongan rohani. Mereka merasa paling benar dan memandang orang lain jelek, lebih jelek, dan paling jelek dari mereka. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita diajak untuk melihat bahwa yang penting bukan karena kita mempunyai hukum Taurat, bukan karena kita mempunyai Tuhan Yesus, bukan karena kita mempunyai hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan itu. Tapi ayat 13 mengatakan bahwa yang dibenarkan Allah adalah mereka yang melakukan perintah Tuhan. Nah, sahabat Petra yang terkasih, yang menarik dalam bacaan kita tadi ayat 12 sampai 16 itu bertutur tentang tidak hanya orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tetapi juga orang-orang lain yang hidup sebelum hukum Taurat itu diberikan. Kita tahu bersama bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan ketika bangsa Israel kuno itu berada di padang gurun, ketika mereka menuju pada tanah perjanjian. Tuhan memberikan 2 loh batu, dan ketika masyarakat Israel kuno pada saat itu sudah berkembang, 10 perintah Tuhan atau dekaloh itu kemudian dikembangkan menjadi banyak sekali peraturan-peraturan. Ada yang berbentuk larangan, ada yang berbentuk nasihat. Ada 613 aturan turunan dari hukum Taurat yang 10 itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, kalau hukum Taurat itu Tuhan berikan ketika bangsa Israel kuno sedang berada di padang gurun, maka bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum hukum Taurat itu diberikan? Nah, bacaan kita pada malam hari ini memberikan jawaban atas itu. Bahwa sesungguhnya Tuhan menganugerahkan naluri, Tuhan menganugerahkan hati yang baik, Tuhan menganugerahkan roh yang baik dalam diri setiap orang. Sehingga sebetulnya hati nurani orang itulah yang akan mengontrol perilaku orang tersebut ketika orang tersebut tidak mengenal hukum Taurat atau tidak mengenal peraturan-peraturan agama yang lain. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan menciptakan manusia dengan meniupkan rohnya, ruah, nafas, hidup dari Tuhan sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya setiap orang itu memiliki sesuatu yang khusus. Kalau dalam bahasa ilmiah mempunyai God spot, jadi spot di otak kita itu ada ruang. Di otak manusia itu ada ruang, ada spot khusus yang menghubungkan manusia dengan yang ilahi secara universal. Jadi apapun agamanya, kapanpun dia hidup, bahkan orang-orang sebelum hukum Taurat, orang-orang sebelum Tuhan Yesus, kalau ditarik orang-orang sebelum Tuhan Yesus, orang-orang sebelum hukum Taurat, dan orang-orang masa lalu, bahkan orang-orang pada zaman nabi-nabi, bahkan sebelum zaman nabi-nabi, semuanya itu sebetulnya punya God spot yang menghubungkan manusia dengan ilahi. Itu yang oleh Rasul Paulus katakan. Sebab semua orang, ayat 12, yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi yang membuat orang binasa itu adalah ketika orang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka di dalam ayatnya yang ke-15, dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan hati nurani mereka turut bersaksi
dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Ini menarik saudara-saudara. Jadi sebetulnya semua orang, baik sebelum Tuhan Yesus, sebelum hukum Taurat itu diberikan, semuanya, orang-orang itu semua, itu nanti akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Dan sebetulnya ketika mereka belum mengenal hukum Taurat, orang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka sudah dikaruniai Tuhan akal, budi, pikiran yang baik. Sehingga ketika mereka melakukan dosa, sebetulnya ada pertentangan dalam batin mereka. Dan itulah yang akan menghakimi mereka. Dan pada ayat yang ke-16 di sana dikatakan, hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Jadi Dia akan menghakimi orang yang hidup maupun yang mati, baik orang yang setelah Tuhan Yesus hadir di dunia ini maupun orang yang sebelum Tuhan Yesus hadir, bahkan orang-orang sebelum hukum Taurat diberikan, orang-orang pada zaman dahulu kala, semuanya akan dihakimi oleh Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Allah, Sang Firman yang menjadi manusia, semuanya akan dihakimi sesuai dengan Injil yang diberitakan. Karena apa? Kenapa sesuai Injil? Karena Injil adalah kabar gembira, kabar sukacita. Injil berisi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia. Jadi ukuran yang dipakai adalah itu. Jadi siapapun akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di hadapan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, yang dibenarkan oleh Tuhan adalah yang melakukan perintah Tuhan. Dan kita mengingat dalam Injil Matius pasal 7 di sana dikatakan, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi setiap orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Dan kita tentu ingat di Injil Matius pasal 25 ketika gambaran tentang akhir zaman Tuhan Yesus memisahkan antara kambing dan domba. Yang berkenan dan dibenarkan oleh Tuhan adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mestinya mengingatkan kepada kita untuk sebagai orang-orang Kristen untuk tetap melakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki, yaitu kasih yang Tuhan ajarkan. Kita diajak untuk mau melakukan meskipun dengan penuh perjuangan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita meskipun berat. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kadang itu berat, tidak mudah. Tapi kita yakin dan percaya kalau kita mau, Roh Kudus menolong kita, entah bagaimana caranya, Ia akan menuntun kita untuk mampu melakukan yang terbaik. Sekali lagi tidak mudah, tapi itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak hanya menghendaki kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, I believe in God, saya percaya kepada Tuhan, tapi imannya kosong. Surat Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka itu artinya kita harus melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dan kita yakin dan percaya, dan kita bersyukur untuk itu, bahwa ketika kita punya komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan, dan yang dibenarkan oleh Tuhan itu, maka Ia akan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, itu seperti orang yang berlatih. Seorang atlet
pelari misalnya, dia akan memulai dari lari yang sederhana. Latihan-latihan sederhana sampai dengan latihan-latihan yang keras. Kita pun demikian. Kita semua kalau mau, meskipun berat, dan kita terus berlatih, kita pasti bisa. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita bahwa bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Artinya siapapun itu, dari masa apapun itu, dari tahun berapapun itu, kita semua diminta untuk melakukan kehendak Tuhan. Baik peraturan-peraturan universal sebelum hukum Taurat, maupun peraturan-peraturan dalam hukum Taurat dan kekristenan, dan peraturan universal lainnya, tentu misalnya akan melarang orang untuk membunuh. Memang ada kelompok-kelompok tertentu atau pemimpin-pemimpin tertentu yang menyerukan bahwa membunuh itu baik dan mungkin dianggap sebagai tindakan yang heroik. Tetapi membunuh, dalam hal ini membunuh ciptaan Tuhan, manusia, adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita ingat Kain dan Habil. Ketika Kain membunuh Habil adiknya, Tuhan marah. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan perintah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Mari kita meneguhkan hati kita bahwa pada saatnya Tuhan akan hadir dalam Kristus Yesus untuk menghakimi dunia ini. Dan itu menjadi penyemangat bagi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau berlatih, terus mau minta kekuatan Tuhan, terus di dalam kelemahan kita mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, pertanyaannya, kalau ada orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga kita, teman kita, atau orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, sedang tidak melakukan atau belum melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bagaimana sikap kita? Apakah kita kemudian marah? Apakah kemudian kita mengejek dia? Apakah kemudian kita merendahkan dia, menganggap rendah orang-orang yang sedang melakukan dosa atau melakukan kesalahan? Tidak, saudara-saudara. Perikop kita saat ini, bacaan kita saat ini mengingatkan kepada kita bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Kita belajar dari orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Kristen Yahudi, yang menganggap dirinya lebih suci, lebih hebat, lebih mulia, lebih baik daripada yang lainnya. Dan itu justru yang ditegur oleh Rasul Paulus dalam suratnya tadi. Dan kita diingatkan supaya kita tidak hanya mendengarkan, tidak hanya suka mendengarkan apa yang menjadi pengajaran, tetapi melakukan. Saudara-saudara, saya teringat ada beberapa orang yang saya perhatikan kalau itu kebetulan pas saya khotbah gitu ya. Mungkin kalau pendeta yang lain yang khotbah, beliau-beliau ini juga tetap melakukan yang sama. Jadi beberapa kebiasaan yang dilakukan adalah orang ini, beliau-beliau ini gitu ya, itu kalau ada yang berkhotbah, dia mencatat apa yang dikhotbahkan. Itu saya membayangkan seperti orang yang sedang sekolah gitu ya, menerima pelajaran guru atau kuliah. Dan mencatat dan diingat dan dipraktekkan dan dilakukan dan dievaluasi. Dan itu tentu akan menjadi sarana kita untuk mengubah hidup kita. Untuk benar-benar bisa melakukan. Karena untuk bisa melakukan pasti dengan latihan. Siapapun itu, apapun bentuknya. Orang bisa bernyanyi dengan bagus karena latihan. Orang bisa berolahraga basket atau lari yang bagus karena latihan.
Orang bisa main alat musik karena latihan. Orang bisa menulis karena latihan. Orang bisa lulus sekolah karena latihan, karena belajar dan sebagainya. Dan kita dipanggil untuk juga terus melatih diri. Jangan hanya mendengarkan, tapi catat apa yang kita dengarkan. Catat apa yang harus kita lakukan. Tidak hanya catat apa yang harus kita dengarkan, tapi catat apa yang harus kita lakukan. Dan mari kita terus berlatih agar kita pada saatnya nanti, ketika segala sesuatunya tiba, kita didapati benar di hadapan Allah. Menjadi orang Kristen yang percaya, dalam arti percaya dengan menghidupi apa yang dipercaya itu. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus belajar akan firman-Mu. Suka mendengarkan firman-Mu. Suka mendengarkan renungan-renungan khotbah-khotbah. Dan mau mencatatnya. Dan mau melatih diri. Dan mau terus berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami punya iman kepada Tuhan Yesus. Iman yang hidup, bukan iman yang mati. Yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. Yang menunjukkan percaya kami kepada Tuhan. Yang menunjukkan cinta kami kepada Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar perbuatan kami menunjukkan cinta kasih kami kepada Tuhan. Ya Allah kami yang Maha Kasih, saat ini kami bersama-sama berdoa untuk kami semua dengan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati apapun yang kami lakukan. Yang bekerja Tuhan berkati, yang melakukan tugas-tugas di rumah Tuhan berkati. Yang sedang lemah fisiknya Tuhan berkati. Apapun yang kami lakukannya Tuhan berkati, tuntun, perlengkapi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati kami. Sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berterima kasih untuk Radio Petra yang terus berkumandang untuk mengabarkan Injil Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang melayani di Radio Petra ini. Agar biarlah semuanya boleh melayani dengan penuh sukacita. Dicukupkan segala sesuatunya. Dan Tuhan berkati semua fasilitas yang dimiliki oleh Radio Petra. Sehingga Radio Petra terus menjadi berkat bagi Yogyakarta, bagi Indonesia, dan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam berkat-Mu. Semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Embun pagi hari ini, Kamis 13 Juli 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hanusa dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.